Hey, come on, let's move. Let me see. Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, welcome to this channel. Dan jangan lupa dulu pencet tombol subscribe-nya ya. Di edisi alur cerita film kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Gifted. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini digarap oleh sutradara bernama Mark Webb dan dibintangi oleh Chris Evans yang merupakan Kapten Amerika dari Avengers dan juga McKenna Grace. Saya atau kami peringatkan bahwa this is full spoiler content. Jadi kepada kakak-kakak atau teman-teman semua yang belum menonton filmnya, dipersilakan dulu untuk menonton video ini agar tidak kesulitan dalam memahami alur ceritanya. So, people, without anything to do, it's show time, boy. Film dibuka dengan menampilkan suatu perumahan yang berada di Saint Petersburg, Florida. Saat itu, salah satu tokoh utama kita, yaitu bernama Mark, sedang membujuk keponakan perempuannya, yaitu bernama Mary, untuk pergi ke sekolah. Setelah terjadi sedikit beradu argumen bersama keponakannya itu, Frank mengatakan sesuatu yang sangat tidak diketahui oleh Mary. Hal ini membuatnya untuk mengikuti keinginan pamannya, yaitu untuk pergi ke sekolah. Setelah Mary berangkat, salah satu tetangganya yang sekaligus teman baiknya, yaitu bernama Roberta Tyler, memperingati Frank agar segera menjemput Mary balik. Karena Roberta sangat khawatir akan apa yang terjadi kepada Mary nantinya. Frank lalu menjelaskan alasan dia menyuruh Mary untuk pergi ke sekolah, bahwa sebenarnya Mary membutuhkan yang namanya sosialisasi. Maka dari itu, dengan menyuruh Mary untuk pergi ke sekolah, dia akan tahu bagaimana caranya untuk berteman. Frank juga menambahkan bahwa 2 malam yang lalu, depresi ekonomi dunia masih akan tetap ada jika Jerman menebus euro. Hal ini membuat dirinya menatap langit-langit selama 3 jam dan memikirkan apa yang disampaikan oleh Mary itu. Dan sebagai penonton, dari sini kita telah mengetahui betapa jeniusnya Mary. Di sisi lain, Mary yang telah berada di sekolah merasa sangat bosan dengan pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Tak tahan dengan kebosanannya, Mary lalu berulah. Hal ini membuat guru yang mengajar saat itu merasa tertarik akan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Mary, hingga dia mengetes kepintaran Mary. Mulai dari menanyakan pertanyaan yang mudah, yaitu 8 ditambah 9, hingga pertanyaan yang tak mungkin dijawab oleh anak-anak seumuran Mary, yaitu 57 dikali 135. Ajaibnya adalah Mary dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh gurunya itu tanpa bantuan apapun. Sedangkan saat itu ketika gurunya menanyakan berapa hasil 57 dikali 135, gurunya itu menggunakan kalkulator. Tak sampai di situ saja, Mary juga mengetahui akar dari jawaban pertanyaan gurunya tadi. Ulah Mary tak sampai di situ saja. Keesokan harinya, kepala sekolah yang berada di sekolah itu mengunjungi kelas Mary. Mary langsung menyuruh kepala sekolahnya untuk menelpon Frank dan membawanya keluar dari sekolah itu. Mendengar ucapan Mary, kepala sekolah itu hanya terdiam. Lalu Frank menjemput Mary dan membawanya pulang. Sebelum Frank dan Mary kembali ke mobilnya, wali kelas Mary yang diketahui bernama Bonnie menemui Frank dan juga menanyakan kenapa Mary bisa sepintar itu. Dan dengan santainya, Frank menjawab bahwa Mary telah mengetahui tentang metode Trachtenberg, di mana metode ini dapat memungkinkan seseorang untuk menjawab soal matematika dengan sangat cepat. Beberapa hari setelah kejadian itu, Mary mencoba untuk mulai menerima kehidupannya dan juga rutinitasnya sebagai anak kelas 1 di sekolah itu. Dia juga menceritakan kucing yang dia pelihara di rumahnya, yaitu bernama Fred, hingga mengikuti ujian kelas. Dan di sini, Mary dapat menyelesaikan persoalan atau soal-soal yang diberikan oleh wali kelasnya dengan sangat cepat, yang akhirnya membuat wali kelasnya ini memberikan soal tambahan. Dan soal ini adalah soal untuk anak kelas 6 SD. Walaupun begitu, tentu saja Mary dapat menyelesaikan soal itu lebih cepat dari yang berada di pikiran wali kelasnya. Setelah kelas usai,
Wali kelasnya ini mencoba untuk mengetahui identitas dari paman Mary dan juga Mary. Dia lalu menemukan bahwa terdapat sebuah berita yang mengatakan seorang matematikawan ternama bernama Diane Adler yang telah meninggal dunia karena bunuh diri adalah ibunya Mary. Wali kelasnya juga mengetahui bahwa Frank ini adalah saudara kandung dari Diane. Menyadari hal itu, di malam harinya, wali kelas Mary pergi menuju ke sebuah klub di mana Frank berada saat itu. Setelah bertemu dengan Frank lalu menjelaskan bahwa saat itu saudaranya yang tak lain dan tak bukan adalah Diane menemuinya di suatu malam sambil membawa seorang bayi. Saat itu Frank mengatakan bahwa dia tidak terlalu memperdulikan saudaranya itu karena takut dia terlambat untuk pergi berkencan dengan seorang perempuan. Nah, sekembalinya Frank dari kencannya itu, dia menemukan saudari perempuannya tadi, yaitu Diane, telah tergeletak di kamar mandi. Dan semenjak hari itu, dia telah bersama Mary sampai saat ini. Wali kelasnya menanyakan bagaimana dengan ayah Mary, dan juga bagaimana dengan kakek nenek Mary. Frank lalu menjawab bahwa ayah Mary ini adalah orang yang tak bertanggung jawab. Hal ini disebabkan karena Diane tak bisa membedakan mana orang yang baik dan mana orang yang buruk. Sedangkan kakek Mary yaitu ayah Frank telah meninggal saat Frank berumur 18 tahun. Dan neneknya merupakan seseorang yang sangat perfeksionis. Dimana ketika neneknya atau ibu Frank ini mengetahui kalau Diane itu hamil, dia tak peduli dengan kehamilan Diane karena itu di luar dari rencananya. Keesokan harinya ketika Mary sedang berada di bus sekolah, Mary mendapati salah seorang teman kelasnya dijaili oleh siswa lain. Tak terima dengan apa yang menimpa teman kelasnya, Mary lalu memukul siswa itu dengan menggunakan sebuah buku. Kejadian ini tentu saja membuat Frank kembali menghadiri sekolah Mary. Frank lalu berbicara dengan kepala sekolah di sekolah itu, di mana kepala sekolah mengatakan dan juga menyuruh Frank agar membawa Mary ke sekolah swasta yang dikhususkan untuk anak-anak berbakat. Dan juga kepala sekolah ini menawarkan kesempatan beasiswa untuk Mary sampai dia lulus dari sekolah swasta itu. Mendengar hal itu, Frank justru menolak mentah-mentah apa yang ditawarkan oleh kepala sekolah itu dengan alasan pengalaman keluarganya sendiri. Dan juga dia takut Mary tidak memiliki kesempatan kepada anak-anak di usianya itu. Tak tahan lagi dengan alasan-alasan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah itu, Frank akhirnya meninggalkan ruangan kepala sekolah itu dan juga membawa Mary pergi. Di sisi lain, kepala sekolah ini meminta dokumen atau berkas-berkas yang berhubungan dengan Mary. Setelah itu, di suatu hari, seorang perempuan yang merupakan ibu Frank sekaligus nenek dari pihak ibu Mary kemudian mengunjungi mereka. Awalnya nenek Mary hanya berniat untuk mengunjungi Mary sambil memberikan beberapa hadiah. Diketahui Frank ternyata tidak terlalu dekat dengan ibunya itu. Hal ini terbukti dengan Frank yang memberikan sedikit sindiran halus kepada ibunya dengan mengatakan, "Aku bisa mengantarmu kembali ke bandara." Tujuan Frank mengatakan hal itu karena dia tidak menyukai sifat dari ibunya ini. Keesokan harinya, ibu Frank atau nenek Mary kembali menemui Frank. Dan akhirnya terungkap alasan ibu Frank menemuinya adalah hak asuh Mary. Dia menginginkan Mary untuk tinggal bersamanya. Frank tentu saja menolak hal itu mentah-mentah karena dia tidak ingin apa yang menimpa kepada saudaranya sekaligus ibu Mary juga terjadi kepada Mary nantinya. Tak tahan dengan jawaban Frank yang selalu menolak, ibunya lalu menyuruh Frank untuk menelpon pengacaranya karena ibunya ini akan berusaha untuk mendapatkan hak asuh Mary melalui hukum. Sidang pertama yang membahas tentang hak asuh Mary dilaksanakan. Di sini, ibu Frank dan juga pengacaranya membahas tentang tempat tinggal yang layak untuk anak-anak. Setelah beradu argumen dengan pengacara Frank, ibu Frank dan juga pengacaranya meminta agar dia diizinkan untuk membawa Mary ke tempat tinggalnya selama 2 hari, dan hal ini disetujui oleh hakim. Lalu di suatu malam saat berada di bar,
Frank ditemui oleh wali kelas Mary yang ternyata telah tertarik kepada Frank. Mulai dari sini kita pasti telah tahu apa yang terjadi malam itu. Di pagi harinya, ternyata Mary yang biasanya selalu menghabiskan malam minggu di rumah tetangganya muncul pagi-pagi di rumah Frank. Dia kemudian melihat wali kelasnya yang saat itu hanya mengenakan sehelai kain. Hal ini tentu saja membuat wali kelasnya itu segera bergegas meninggalkan kediaman Frank. Setelah itu, Frank sedikit kesal dan marah-marah kepada Mary karena Mary telah melanggar peraturan bahwasannya dari malam minggu sampai hari minggu sore, Mary akan tinggal bersama Roberta, yaitu tetangganya. Melihat Mary yang kecewa, Frank mencoba untuk menenangkan Mary. Lalu mereka kembali berbaikan. Keesokan harinya, Frank mendapatkan sebuah surat yang berasal dari pengadilan. Dan surat ini berhubungan dengan permintaan dari pengacara ibunya yang meminta untuk Mary tinggal bersama ibunya, walaupun untuk 2 hari saja. Selama berada di tempat tinggal neneknya menceritakan kepada Mary tentang siapa ibunya itu, dan juga membawa Mary ke salah satu universitas terkenal di sana, yaitu Cambridge University. Dan ketika berada di Cambridge University, neneknya menceritakan kepada Mary tentang suatu persamaan yang saat itu tengah diselesaikan oleh ibunya, yaitu persamaan Navier-Stokes. Namun ibunya tak bisa menyelesaikan persamaan itu sebelum dia memutuskan untuk bunuh diri. Mary kemudian dibawa ke suatu ruangan kelas dengan sebuah soal yang berada di papan tulis. Di sini salah satu profesor kenalan dari neneknya mencoba untuk menyuruh Mary menyelesaikan persoalan itu. Awalnya Mary merasa tidak mampu untuk menyelesaikannya. Lalu dia menjelaskan kepada neneknya bahwa soal itu salah. Mendengar penjelasan dari Mary, neneknya kembali membawa Mary ke ruangan kelas itu. Dan setelah itu, Mary berhasil menyelesaikan soal itu. Sidang kedua kemudian dilaksanakan. Di sini ibu Frank dan juga pengacaranya menghadirkan ayah kandung Mary. Dan setelah dia bersaksi, hakim memutuskan bahwa dia setuju dengan pengakuan atau pernyataan dari pengacara Frank yang mengatakan bahwa ayah kandung Mary ini tidak peduli dengan Mary. Hal ini dibuktikan dengan ayah kandungnya tidak pernah mencari tahu tentang keberadaan Mary. Selama jeda antara sidang kedua dengan sidang ketiga, Frank mengatakan apa saja yang baru dia alami saat itu kepada Mary. Hal ini tentu saja membuat Mary sedih karena selama ini ayah kandungnya itu tidak pernah mencarinya. Melihat Mary yang sangat sedih, Frank lalu membawa Mary dan juga tetangganya yaitu Roberta menuju ke rumah sakit. Setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama, di rumah sakit itu ternyata sedang berlangsung proses persalinan. Frank lalu mengatakan kepada Mary bahwa ketika dia dilahirkan, seperti itulah orang-orang menyambutnya dulu. Hal ini kembali membuat Mary bersemangat lagi. Setelah itu, sidang ketiga dilaksanakan dan di sini ibu Frank lah yang menjadi saksi. Pada sidang ketiga ini, pengacara Frank dibuat terdiam setelah mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Frank. Setelah itu, sidang keempat dilaksanakan. Di sini, Frank lah yang menjadi saksi. Selama bersaksi, Frank tidak dapat berkata apapun karena pertanyaan yang disampaikan oleh pengacara ibu Frank ini mengintimidasinya. Setelah sidang keempat dilaksanakan, di suatu malam pengacara Frank kemudian menemuinya. Pengacara Frank ini lalu menjelaskan kepadanya bahwa dia khawatir jika hakim malah memutuskan untuk setuju dengan ibu Frank dan juga pengacaranya. Yang mana hal ini menyebabkan Frank tidak akan pernah bertemu dengan Mary lagi. Oleh karena itu, dia menyarankan untuk mengambil jalan tengah, yaitu dengan mencarikan Mary orang tua asuh. Dan nantinya ketika Mary telah berusia 12 tahun, dia akan mempunyai hak untuk tinggal di mana yang dia mau, apakah itu di rumah neneknya atau bersama Frank. Dengan berat hati, Frank terpaksa menerima keputusan dari pengacaranya itu. Setelah berpisah dengan Mary, Frank menjalani kesehariannya dengan wajah yang sangat murung. Hingga di suatu ketika, mantan wali kelas Mary menemukan sebuah poster, yaitu sebuah poster kucing yang ditawarkan untuk diadopsi. Dan ini adalah kucing Mary, yaitu Fred. Dia lalu memfoto poster itu dan mengirimkannya kepada Frank.
Mengetahui hal ini, Frank lalu bergegas untuk pergi ke tempat adopsi hewan dan segera membawa pulang Fred. Setelah itu, dia pergi ke suatu tempat penyimpanan, lalu mengambil sebuah kotak yang berisi berkas-berkas. Kemudian menuju ke tempat Mary tinggal saat ini. Sesampainya di sana, ternyata ibunya juga berada di tempat itu bersama 2 orang yang mengajarkan Mary matematika. Frank lalu menyerahkan suatu berkas kepada ibunya, lalu mengejar Mary yang kabur ketika bertemu atau melihat Frank. Setelah berhasil menenangkan Mary, Frank kemudian bicara 4 mata dengan ibunya. Di sini, Frank menjelaskan bahwa sebelum kematiannya, saudaranya itu mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyelesaikan persamaan Navier-Stokes itu dengan membawa bukti-bukti yang saat ini berada di depan mata ibunya. Saudaranya itu juga menyuruh Frank agar segera mempublikasikan hasil temuannya ini setelah ibunya meninggal dunia. Karena alasan itulah, Frank selama ini menyembunyikan hasil temuan dari saudaranya. Frank lalu meminta agar ibunya lah yang mempublikasikan hasil penemuan saudaranya, karena dia telah menghubungi petinggi dari Institut Teknologi Massachusetts. Dan petingginya itu akan merasa sangat senang jika mempublikasikan hasil dari penelitian saudarinya ini bersama ibunya. Namun, jika ibunya tidak mau mengikuti apa yang diinginkannya, dia akan kembali ke rencana awal, yaitu dengan menunggu ibunya meninggal dulu. Baru setelah itu, dia mempublikasikan hasil dari penelitian saudarinya ini. Hal ini Frank lakukan karena dia tidak ingin apa yang menimpa saudaranya itu terjadi pula kepada Mary. Setelah menjelaskan semua itu, Frank dan juga Mary kembali ke rumahnya. Di sisi lain, ibunya menelpon petinggi dari Institut Teknologi Massachusetts. Film diakhiri dengan Mary yang mengambil kursus di suatu perguruan tinggi dan juga mengikuti sekolah umum layaknya anak-anak seusianya.